Shalom teman-teman, jumpa lagi di GS Service minggu ini. Mari sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita siapkan hati kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Selamat sore Bapak, terima kasih atas kesempatan hari ini yang Kau berikan pada setiap kami, sehingga kami masih boleh menyembah-Mu, memuji-Mu Bapak. Meskipun dalam kondisi kami harus melewati ibadah secara online Bapak, tapi kami percaya bahwa Engkau akan selalu hadir dimanapun kami berada Bapak. Kiranya Bapak, Kau jamah, Kau berkati setiap kami Bapak, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang lebih dekat lagi denganmu Bapak. Terima kasih Bapak, inilah pujian yang akan kami naikkan Bapak. Haleluya, amin.
Bapa, kami boleh menyembah Engkau Bapa, meninggikan Engkau, dan sebentar Bapa, kami akan bersorak-sorai, melompat, bertepuk tangan untuk memuliakan nama-Mu lagi. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Mari kita sembah Dia, mari kita tinggikan Dia lebih lagi. Mari kita sorak-sorai kembali, memuliakan nama Tuhan. Selamatkan dan berikan
Tuhan, mari kita persiapkan hati kita, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kembali, kami boleh bersorak-sorai bersama-sama Bapa, untuk meninggikan nama-Mu Bapa, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah setiap perkataannya hanya berasal dari-Mu saja Bapa, dan biarlah Bapa setiap firman yang diberikan dapat tertabur dalam hati setiap kami, dan tumbuh Bapa di dalam hati kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang lebih terkenal lagi di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Shalom. Minggu ini kita akan membahas tentang penyertaan Tuhan dalam kehidupan Yusuf atau God be with Joseph. Dalam Kejadian 39 ayat 2-3 dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di dalam rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, nah, disitu dikatakan bahwa Tuhan menyertai dan menolong Yusuf serta membuatnya berhasil. Dalam ayat 4 dikatakan bahwa Yusuf dikasihi tuannya sehingga ia diberi kepercayaan untuk bekerja dalam rumah tuannya dan dipercayakan perkara-perkara yang besar seperti segala milik tuannya itu diserahkan dalam pengawasan Yusuf. Nah, dapat dilihat bahwa barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia akan dipercayakan perkara-perkara yang lebih besar nantinya. Yusuf tidak secara instan mendapatkan itu semua seperti mie instan. Namun di balik itu semua ada proses yang pastinya harus dilalui oleh Yusuf. Nah, kenapa sih kok Potifar itu sampai mempercayakan ke Yusuf? Yang pasti Potifar itu melakukan analisis dulu, dia tanya-tanya sama rekan-rekannya mengenai kepribadian atau gaya hidupnya Yusuf. Akhirnya Potifar itu berani untuk mempercayakan hal yang besar kepada Yusuf. Ya, kita bisa membayangkan Yusuf bekerja atau mengatur rumah orang kaya, yaitu rumah Potifar. Nah, sama halnya dengan kita, kalau kita setia dan tekun pada perkara-perkara kecil yang Tuhan berikan, contohnya seperti tugas sekolah kita, jam kuliah, membantu orang tua dan juga pelayanan, pasti Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Dengan demikian, lewat apa yang kita lakukan, kita itu bisa menjadi berkat untuk orang lain. Tuhan itu tidak memberkati kita secara pribadi, tapi Dia juga memberkati orang-orang di sekitar kita, seperti orang tua kita, saudara kita, teman-teman kita, atau bisa diibaratkan berkat Tuhan itu juga mengalir. Sama halnya seperti yang dikatakan pada ayat 5 ini, seluruh rumah Potifar diberkati oleh Tuhan. Tercatat, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Selanjutnya kita akan baca di Kejadian 39 ayat 7-9. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berani, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Nah, dari ayat 7-9 ini kita bisa tahu kalau Yusuf itu dipercaya sama tuannya. Ia diberi tanggung jawab untuk mengatur dan mengelola segala yang dimiliki tuannya, kecuali istri dari tuannya, yaitu istri Potifar. Kemudian datanglah godaan dari istri tuannya atau istri Potifar. Namun kita bisa melihat bahwa respon Yusuf adalah dia tetap ingat Tuhan. Dia tetap menjaga kepercayaan tuannya, dan Yusuf itu memiliki pengendalian diri yang baik untuk tidak berbuat dosa. Bahkan Yusuf tidak serakah dalam keadaan ini. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari ketika kita ada godaan datang ataupun masalah dalam hidup kita, akankah kita tetap ingat Tuhan? Apakah iman kita akan tetap teguh? Yuk mari belajar dari Yusuf yang tetap ingat Tuhan di saat kondisinya yang baik pun dia tetap ingat Tuhan. Dia tetap menjaga kekudusannya, dia tetap menjaga kebenaran dan berpegang teguh pada kebenaran. Dalam ayat ini kita tahu Yusuf tetap fokus bekerja, bahkan mengabaikan godaan istri Potifar yang sering datang kepadanya. Banyak orang mungkin sudah tahu bahwa Yusuf itu menjaga kekudusan hidupnya.
Tetapi nggak semua orang dapat menyadari seperti apa kekudusan yang dipegang oleh Yusuf. Kekudusan hidup Yusuf yaitu berpusat kepada Allah. Pada ayat yang ke-8-9 dikatakan, ketika istri Potifar menggoda dia, Yusuf bilang kalau dia itu nggak memiliki wewenang atas istri tuannya itu. Dari situlah kekudusan hidup Yusuf terlihat jelas. Seandainya semua orang Kristen merasa puas dengan hidup yang sudah diatur Allah baginya, maka mereka akan mampu menghindarkan diri dari banyak dosa. Misalnya, mencuri itu sama halnya tidak puas dengan harta yang Tuhan beri kepada kita. Yang kedua, selingkuh, tidak puas sama pasangan yang Tuhan telah beri dan percayakan kepada kita. Dan akhirnya di ayat yang ke-12 Yusuf gak tergoda sama istri Potifar. Sampai akhirnya firman Tuhan berkata kepada Yusuf, lari. Dia gak berkompromi dengan dosa. Dia gak tawar-menawar dengan sok-sokan uji nyali, tetapi dia lari. Dan dari situlah yang membuktikan Yusuf orang takut akan Tuhan. Nah, jadi sekarang kita akan membahas di ayat selanjutnya, yaitu ada di Kejadian 39 ayat 13-23. Nah, pertama-tama kita mau membahas di ayat 13-20. Nah, jadi di ayat 13-20 ini bisa kita lihat kalau Yusuf itu difitnah oleh istri Potifar, sehingga membuat Yusuf harus dimasukkan ke dalam penjara, padahal dia itu nggak berbuat apa-apa. Nah, tapi walaupun Yusuf itu udah difitnah dan sebenarnya dia itu nggak bersalah, dia itu sekalipun aja nggak pernah mengeluh, bersungut-sungut, bahkan marah ke Tuhan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa orang yang taat dan setia kepada Tuhan dan sungguh-sungguh itu pasti akan kelihatan hasilnya, kayak Yusuf ini tadi. Nah, dengan apa yang sudah terjadi dan juga karena jalan hidup Yusuf yang dari awal itu sudah benar, maka Tuhan itu senantiasa menyertai dan memberikan kasih setianya kepada Yusuf. Nah, terus apa buktinya bahwa Tuhan itu mengasihi Yusuf? Ada di ayat 22 ayat sampai 23. Jadi di situ itu dikatakan bahwa sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Jadi semua manusia di dunia ini termasuk kita sendiri pasti pengen punya hidup yang sukses dan berhasil. Nah, tapi kita perlu sadar bahwa untuk mencapai semua hal-hal itu nggak semudah kita membalikan telapak tangan kita. Pasti harus melalui berbagai proses kehidupan. Nah, dari ayat yang sudah kita baca di atas tadi bisa kita lihat bahwa ternyata kunci dari keberhasilan Yusuf itu adalah karena penyertaan dari Tuhan. Nah, terus apa sih yang terjadi pada kehidupan orang-orang yang disertai oleh Tuhan? Jadi yang pertama, apa yang dikerjakan akan membuatnya berhasil. Jadi karena Tuhan menyertai kita, pasti segala apa yang kita kerjakan dibuatnya berhasil dan tidak jadinya sia-sia. Terus yang kedua, kalau Tuhan menyertai kita, maka iman kita akan bertumbuh. Jadi sebesar apapun masalah kita, sebaik apapun pengalaman yang kita alami, maka kita akan tetap kuat. Mengapa? Ya karena Tuhan menyertai kita. Tuhan selalu memberi kekuatan dan jalan keluar kepada setiap permasalahan kita. Lalu yang ketiga, kalau Tuhan yang menyertai kita, maka kita akan disenangi dan dihargai oleh orang lain, seperti dalam kisah Yusuf itu tadi. Nah, jadi sebenarnya masih banyak lagi yang akan terjadi dalam hidup orang-orang yang
Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi melihat saja tidak bisa, apalagi mau disertai oleh Tuhan. Jadi kalau kita mau disertai oleh Tuhan, ya kita harus menjaga kekudusan dalam hidup kita. Terus yang terakhir atau yang ketiga adalah tekun untuk menghadapi berbagai tantangan hidup. Nah, jadi kita bisa belajar dari kisah-kisah Yusuf tadi, di mana saat dia diperhadapkan sama tantangan hidup, dia itu gak kalah hati sama Tuhan. Malahan Yusuf tetap yakin bahwa rancangan Tuhan itu pasti indah pada waktunya. Ya teman-teman, kita mau berdoa untuk menutup ibadah ini. Mari kita berdoa. Selamat siang Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk kesempatan Tuhan yang indah pada siang hari ini Tuhan, sehingga kami masih boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, boleh mengajar kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik Tuhan, boleh mengajar kami untuk belajar dari kisah Yusuf yang menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi setiap keluarga, kiranya Tuhan memberkati setiap keluarga yang ada, Tuhan menyertai, Tuhan memberikan damai sejahtera, dan Tuhan juga memberkati Tuhan kedua orang tua kami, memberkati setiap anak-anak Tuhan yang belajar di rumah. Biarlah Tuhan, walaupun semuanya dilakukan serba online, tapi biarlah Tuhan kami tetap mengucap syukur, kami tetap merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami juga bersatu hati Tuhan berdoa untuk pemberian vaksin yang Bapak yang akan diberikan ke seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, biarkan boleh diberikan secara merata dan biarkan pribadi lepas pribadi boleh menerima vaksin Tuhan buat setiap apapun yang akan terjadi di tubuhnya, biarkan boleh diterima dengan baik ya Bapak. Memberkati juga untuk setiap konspirasi tentang vaksin Tuhan Yesus, kiranya mematahkan di dalam nama Tuhan Yesus, dan biarkan Tuhan masyarakat boleh memiliki kesadaran Tuhan akan pentingnya untuk menerima vaksin Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap kerusuhan yang Bapak yang ada tentang vaksin ini, kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera, biarkan vaksin boleh diterima dengan baik ya Bapak. Memberkati juga untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, kiranya Engkau menolong Tuhan buat setiap pemerintahannya, baik dari pemerintahan yang atas hingga pemerintahan yang bawah. Memberkati ya Bapak, biarkan hukum-hukum yang ditegakkan Tuhan boleh ditegakkan secara adil, dan Allah memberkati juga buat setiap apapun yang Bapak yang terjadi, entah itu bencana, entah itu permasalahan apapun, kiranya pulihkan Indonesia Tuhan kembali ke jalan yang benar, untuk semakin percaya kepada Engkau Tuhan. Memberkati juga untuk orang-orang yang Bapak yang belum percaya dan belum menerima Engkau, biarkan mereka boleh menerima Engkau sebagai juru selamat melalui kami saksi-saksi Kristus ya Bapak. Terima kasih, kami memberkati negara kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat Kalimantan Selatan Tuhan, biar Engkau selalu memberkati, melindungi yang saat ini sedang mengalami musibah yang membuat hati mereka tidak tenang Tuhan. Biarlah Engkau selalu menjaga, menyertai mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan buat keluarga mereka, biarlah Engkau selalu sertai, lindungi buat pekerjaan yang mereka lakukan Tuhan. Biarlah Tuhan memberi kelancaran buat sekolah, biar Engkau tetap memberi kelancaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan buat negara kami Indonesia ini Tuhan, dimana semakin hari semakin banyak orang yang tertular COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap orang yang sedang isolasi mandiri di rumah dan juga yang sedang dirawat di rumah sakit Tuhan. Biarlah Engkau memberikan mereka selalu kekuatan, semangat, dan kesehatan mental Tuhan untuk menjalani setiap perawatan yang diberikan Tuhan. Dan biarlah Engkau juga mencukupkan segala kebutuhan mereka, baik dari biaya, makanan, segala apapun yang mereka butuhkan di kehidupan mereka Tuhan. Bilang cepat memulihkan mereka Tuhan, sehingga mereka bisa kembali beraktivitas seperti biasanya Tuhan, dalam keadaan yang sehat Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, juga berarti buat COVID yang ada di bangsa dan negara kami Tuhan. Bilang cepat hilangkan dari muka bumi Tuhan, Kau kurangkan Tuhan semakin hari, biarlah semakin berkurang, dan biarlah kami bisa kembali Tuhan